Namun meskipun begitu, sanad ini masih ada jalan yang lain tanpa harus lewat Ma'mar dari Qatadah. Disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga Al-Lalikai dari dua jalan. Pertama dari Hammam dan yang kedua dari Syaiban. Keduanya dari Qatadah. Maka siapa Hammam? Hammam ibnu Yahya, Sikoh. Dan siapa Syaiban? Syaiban ibnu Abdurrahman An-Nahwi Saduq. Maka dari jalan ini bisa naik kepada derajat sahih. Tanpa lewat Ma'mar an Qatadah, tapi datang dari Syaiban ibni Abdurrahman An-Nahwi dari Qatadah dan dari Hammam ibnu Yahya dari Qatadah. Dan begitu pun jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabari yang ma'ruf. Dan juga Ibnu Huzaimah dari jalan Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah. Kalau di Tabari yang ma'ruf, Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurai' an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah. Maka tanpa jalan ke Ma'mar telah datang Sa'id ibnu Abi Arubah bahkan min asbatin nas dari Qatadah. Kesimpulannya barakallahu fikum, asar kepada Qatadah ini sahih dari berbagai jalan. Dari jalan Syaiban, dari jalan Hammam ibnu Yahya, dan yang lebih kuat jalan Sa'id ibnu Abi Arubah karena dia min asbatinas dari Qatadah, maka asar Qatadah sahih. Lalu siapa Qatadah? Qatadah huwa ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri, dan dia hidup di tabaqah yang keempat dan dia di atas derajat sikoh. Maka di pelajaran kemarin di Dhawabit Al-Jarh wa Ta'dil, bahwa ta'dil itu akan melahirkan dua perkara. Perkara hadisnya sahih lidatih seperti di sini, atau perkara hadisnya itu hasan lidatih. Semuanya harus lidatih karena dilihat dari satu sanad. Maka sahih lidatih dikarenakan rawi-rawinya imam. Maka di antaranya dari imam seperti Qatadah di sini. Maka riwayat Qatadah dia riwayat dari imam yang di atas derajat sikoh. Dan dia masyhur dari tabi'i yang kecil yang meriwayatkan dari sahabat Anas ibnu Malik. Berapa banyak hadis-hadis beliau dari Anas ibnu Malik di Sahihain. Maka para ulama telah mengingkari bersambungnya riwayat dia kepada sahabat selain dari Anas. Maka dinaskan oleh Imam Ahmad, ma'a'lamu Qatadah rawa an ahadin mina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an Anas. Maka aku tidak pernah mendapati Qatadah meriwayatkan dari hadis sahabat kecuali yang bersambung adalah dari Anas. Dan dulu dia adalah rawi yang a'ma. Namun a'ma basarahu wa yang duru bi ain basiratihi. Maka dia meskipun dibutakan dari mata kepalanya, namun dibukakan mata hatinya. Maka berapa dari manusia diberikan cobaan, diambil matanya, dan dia jika sabar masuk surga. Orang-orang yang diambil matanya dan dia bersabar dijanjikan masuk surga. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Man uhida bihabibataihi fasabara falahul jannah. Diriwayat fa'awaduhullahul jannah. Barang siapa yang diambil habibataihi, dikatakan habibataihi, dua yang dia cintai. Kenapa dinamakan dua yang dicintai itu mata? Maka Imam Al-Bukhari pun membuat bab orang yang diambil matanya. Maka ditafsirkan habibataihi, dua yang dicintai itu dengan mata, karena
Mata itu adalah organ tubuh yang paling urgen. Dengan mata kita bisa melihat kenikmatan Allah Jalla wa'ala. Melihat pemandangan yang indah. Nikmat dari Allah. Melihat istri yang indah. Juga nikmat. Iya apa tidak? Halal. Nikmat. Mendapatkan rizki, kepuasan dari istri-istri yang indah. Dengan apa? Dengan mata. Maka mata itu adalah perkara yang sangat dicintai oleh manusia. Tergambar seseorang yang tidak mempunyai mata. Maka seluruh hidupnya dia gelap. PLN mati terus. Listrik tidak masuk. Seperti di saat kita malam, listrik mati. Gelap gulita. Tidak melihat apapun. Terbayang itu terus menerus padanya bertahun-tahun. Sampai Allah kelak akan gantikan dengan surga. Maka ini dinamakan dengan bihabibataihi. Man ukhida bihabibataihi fasabara. Dan dia bersabar atas qada dan qadar. Aku diciptakan menjadi orang yang buta. Aku menerima. Maka dia tidak mengetahui bagaimana tampang istrinya. Bagaimana anak-anaknya yang lucu. Yang bundar. Circle. Wajah orang Asia. Atau wajah yang lonjong. Oval. Wajah orang Arab. Maka dia tidak mengetahui. Pokoknya semuanya gelap. Mati lampu. Terus menerus. Maka inilah barang siapa yang diambil matanya oleh Allah dan dia bersabar digantikan dengan masuk kepada surga. Dan dulu dia a'ma basarihi walakin absara qalbuhu bil hifd fasara min hufad ahli sunnah. Subhanallah. Dijadikan orang-orang yang lemah mempunyai dari sisi yang lain kelebihan dari Allah Jalla wa'ala. Diambil matanya dan dikuatkan dobtu sodrnya, hafalan kitabnya, hafalan di dadanya. Maka berapa dari manusia yang mempunyai mata melihat dan melihat dan melihat seperti saudara-saudara kita yang dipukul hari ini. Melihat dan melihat dan melihat tidak hafal-hafal. Tadi yang 4. Yang lain pada menghafal. Melihat, haddatsana, haddatsana, tidak hafal-hafal. Namun Qatadah dibacakan satu hadis dengan satu sanad. Ataupun 10 hadis dengan satu kali dibaca sanad. Haddatsana fulan an fulan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menghafal. Maka inilah dari keutamaan Qatadah Ibnu Di'amah menjadi ayat min ayatillah di zamannya. Maka berkata Imam Ahmad, kana Qatadah ahfadu ahli Basrah. Maka dia jadi orang yang penghafal di Basrah. Berapa orang yang terbelalak matanya? Terbuka matanya. Namun kalah dibanding Qatadah yang matanya tidak bisa melihat. Maka ini cambuk bagi kalian, wahai para penuntut ilmu. Kalian punya mata meskipun sipit-sipit labas. Yang penting bisa melihat. Maka please hafalkan. Apa yang di kertas bukan dipandang. Terus dipandang. Dia tidak butuh untuk dipandang. Dihafal. Maka hafalkan. Maka Qatadah Ibnu Da'amah berharap ingin memandang tulisan yang kalian tulis itu. Haddatsana fulan an fulan. Berharap. Namun dia tidak bisa melihat. Tapi dia mendengar. Didengarlah. Bacakan hadis. Atau syekhnya Anas Ibnu Malik membaca hadis dari Nabi. Sanadnya juga enak. An Anas ani Nabi. Tidak butuh lagi qalal Imamul Bukhari. Bukhari mana? Sebelumnya Qatadah. Setelahnya Qatadah. Maka dia hanya mendengar dari Anas. Ataupun dari tabi'i yang lain. An Sa'id Ibnul Musayyib. Dari siapa lagi yang merupakan tabi'i yang di atasnya. Dari Hasan Al-Basri. Dari Muhammad Ibn Sirin. Kemudian dia menghafal. Maka inilah ayat min ayatillah. Dikatakan oleh Imam Ahmad. Yang Imam Ahmad melihat.
bahwa Qatadah ahfad min ahlil Basrah. Maka semua di Basrah di As-Sadusi itu tidak ada yang lebih hafalannya dari dia. Pas dilihat buta. Orang yang paling hafal di negeri Basrah, orang yang buta. Mana orang-orang yang melek, yang matanya melihat, mana? Mana hafalan mereka? Maka ini menjadi cambuk bagi kalian bersyukur. Mulai dari sekarang hafal Al-Quran dan hadis, di mana Allah memberikan kepada kalian mata. Maka mata kalian jangan dimalaskan untuk banyak tidur. Beristirahat, ditutup matanya, tidur. Tidak. Dan jika melek, sibuk mencari bola. Oper sini, tendang, gol. Itu kerja kalian. Ima tidur, dicas matanya. Imam berterbelalak tetapi sibuk mengejar bola. Fokus kepada bola. Wah, ini jarak dari sini masuk nih. Sibuk itu. Coba kalian sibukkan dengan Al-Quran. Hafalan kalian tambah terus. Setiap hari satu safhah. Cambuk bagi kalian. Maka insya Allah tidak ada lagi yang tidak menghafal. Ataupun yang susah menghafal. Maka tahu diri susah menghafal. Duduklah dengan menghafal. Jangan saya susah menghafal Ustaz. Jadinya saya dipukul. Susah tahu menghafal. Malah main bola. Jadi yang sudah tahu kelemahan kepada dirinya, maka diasah. Agar kelemahan itu bisa terangkat. Aku susah untuk menghafal. Ya sudah, duduk terus menghafal. 100 kali kamu baca. Bukannya susah menghafal, mendingan main bola. Ya jadinya tidak bisa hafal. Maka berkata Imam Malik, orang yang paling hafal di Basrah adalah Qatadah. La yasma'u syai'an illa hafidhahu. Wa quri'a alaihi sahifah Jabir marrah wahidah fahafadhaha. Lihat Imam Ahmad bagaimana dengan detail mensifatkan guru. Dikatakan guru-gurunya, yakni Qatadah, bahwa dia meskipun buta, tapi menjadi orang yang paling hafal di negeri Basrah. Kenapa? Tidak dia mendengar dari satu pun apa yang dia dengar kecuali allaqahu, kecuali dia hafal. Contohnya disebutkan oleh Imam Ahmad, dia membaca kumpulan hadis Jabir. Dan hadis Jabir biasa sanadnya dari Abi Zubair an Jabir, dari Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir, dan dari yang lainnya. Maka dibacakan kumpulan hadis Jabir ibn Abdullah marrah wahidah. Kumpulan dari hadis-hadis Jabir. Dan Jabir termasuk sahabat yang menghafal banyak dari hadis. Maka di sini dihafal satu kali saja. Bisa kalian menghafal, kalau kalian seperti Imam Qatadah, ya sudah, kita bacakan hadis Sahih Al-Bukhari. Dari hadis nomor pertama sampai mendekati 6.900-an, dibacakan tiap hari. Maka kalian akan hafal Sahih Al-Bukhari. Dipijit kitab tauhid. Bab ini hafal. Emangnya komputer. Ya seperti itulah fungsi komputer. Maka begitulah Qatadah ibnu Di'amah. Dibacakan sahifah Jabir ibn Abdullah satu kali hafal. Itu kata Imam Ahmad. Dan berkata Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, Qatadah hafidun. Kana idha sami'a syai'a alaqahu. Bahwa Qatadah itu orang yang hafal. Jika dia mendengar sesuatu, pasti dia akan menghafalnya. Maka itulah Qatadah jika masuk ke mall di zaman now, maka dia akan menutup telinganya. Karena setiap toko akan memainkan musik. Dan dia akan pulang menghafal musik itu. Dan dia Qatadah jika naik di zaman now, NPM ke Bandung, maka NPM, mobil-mobil biasa besar akan didendangkan lagu. Bahkan lagunya satu album. Maka akhirnya dia bisa hafal album-album lagu-lagu. Sampai ke Bandung hafal 2 album. Seperti itulah orang-orang yang hafid. Namun
Seperti pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Maka manusia semuanya tidak sempurna. The perfect is Allah. Yang maha sempurna adalah Allah. Maka dengan keagungan Qatadah dia disifati oleh para ulama mudallis. Lihat bagaimana Qatadah yang agung, Allah ingin menurunkannya agar tidak perfect, agar tidak sempurna, agar ada keretakan di gadingnya, agar seperti tupai yang pandai melompat, maka dia pasti akan jatuh pula. Pernah melihat tupai jatuh? Bajing luncat jatuh di saat mengambil barang-barang di belakang truk. Maling-maling di Palembang, bajing luncat. Truk. Mereka naik motor, naik ke truk, dibongkar. Semuanya diangkut ke motornya. Itulah makna bajing yang jatuh. Maka sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Tidak ada manusia yang sempurna. Akhirnya dia ditinggalkan hadisnya jika meriwayatkan an-anah. Maka orang yang buta tidak butuh kepada an-anah. Namun Allah inginkan dia jatuh. Maka dia mencintai tadlis. Setiap dia tidak mendengar dari gurunya, dia mengatakan an. Agar murid-muridnya mendengar dari gurunya. Padahal tidak mendengar. Kenapa tidak mau mengatakan dengan sorry sami'tu? Karena dia tidak mendengar. Maka an. Agar dikira oleh murid-muridnya mendengar. Ini adalah perkara yang buruk. Bahkan Syu'bah mengatakan at-tadlis akhul kadhib. Tadlis adalah saudara dari kedustaan, pemalsuan. Namun Allah ingin menjatuhkan Qatadah dan Allah ingin mengangkat Qatadah dan dia hidup di dunia sebagai manusia yang tidak sempurna. Maka kita memohon kepada Allah dari keaiban-keaiban kita agar Allah menutup keaiban kita dan kita tidak sempurna.